Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Kembangsari, yaitu dengan Ibu Nurbaiti SPD MPD. Ibu, selamat siang. Siang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Enggak apa-apa. Saya ada ini Bu, tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang di sini terkait dengan alur demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu bagaimana seorang pimpinan mengambil keputusan yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ya Ibu. Jadi begini Bu, tentunya selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah ya cukup lama ya Ibu ya. Tentunya sudah sangat banyak sekali ya yang dihadapi, apakah itu berupa kasus-kasus ya. Nah, yang ingin kami gali di sini adalah bagaimana praktik pengambilan keputusan yang sudah Ibu jalankan di sekolah terkait dengan nilai-nilai kebajikan atau yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral, Bu. Bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Baik, terima kasih Bu Husnul. Seperti katanya Bu Husnul, memang di setiap saat dalam kepemimpinan kita dihadapkan pada keputusan-keputusan, pengambilan keputusan. Jadi dalam hal pengambilan keputusan tentunya harus benar-benar dipikirkan supaya keputusan yang akan kita dapatkan itu tidak menyakiti salah satu pihak atau baik untuk semua. Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, tentunya kita harus mengidentifikasi. Cara saya selama ini dalam mengidentifikasi sebuah kasus adalah dengan cara melakukan observasi, kemudian pemantauan. Observasi itu pun harus dilakukan dengan benar-benar memanfaatkan panca indera yang ada di diri kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan salah satunya saja, saya yakin keputusan yang akan kita ambil itu tidak akan objektif. Artinya salah satu contoh seperti ini. Saya tidak bisa hanya melalui pendengaran saja, mendengarkan laporan-laporan saja, tanpa pernah melihat dengan mata kepala sendiri, tahu duduk persoalannya, baru mengambil keputusan. Tentunya juga saya harus berhadapan langsung dengan orangnya, cross check lah kayak gitu. Melakukan observasi, kemudian pemantauan kesehariannya, benar nggak seperti itu, dan dilanjutkan dengan langkah-langkah seperti evaluasi dan lain sebagainya. Jadi Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, Ibu melakukan observasi dengan menggunakan panca indera ya, dan Ibu juga melakukan pemantauan dan evaluasi ya supaya tidak tidak salah dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, lalu bagaimana Bu Ibu menjalankan kebiasaan Ibu, seperti apa sih bentuk atau prosedurnya ketika Ibu menjalankan sebuah keputusan? Baik. Sekiranya saya sudah mendapat hasil identifikasi saya sudah mendapatkan beberapa masalah, maka saya harus menentukan skala prioritasnya dulu, Bu. Ya, jadi mana yang harus segera diselesaikan, melihat dampaknya kalau tidak diselesaikan secepatnya apa, manfaatnya, kemaslahatannya. Itu harus benar-benar kita pertimbangkan. Bukan berarti mengabaikan yang lain setelah mendapatkan skala prioritas. Semua akan mendapatkan pelayanan dengan cara mengedepankan etika, ya, menyelesaikan sesuatu itu harus mengedepankan etika. Itu yang saya lakukan selama ini. Ya, berarti dengan mengedepankan etika ya Bu. Kalau begini Bu, misalnya nih dalam Ibu menjalankan pengambilan keputusan Ibu, ada dua kasus yang sama-sama mempunyai kepentingan, yaitu sama-sama sama-sama mengandung nilai kebajikan atau sama-sama benar lawan benar gitu, dilema etika. Bagaimana Ibu menjalankan keputusan ini? Ya, makanya tadi saya mengatakan kalau
berdasarkan hasil investigasi saya atau identifikasi saya sudah mendapatkan ini beberapa kasus yang sama baiknya, sama-sama benar, tetapi saya tadi itu harus mengedepankan Etika. ya, mengedepankan etika, kemudian menggunakan skala prioritas. Dan itu juga dalam menyelesaikannya juga saya juga harus apa namanya tidak langsung ini dilempar ke forum. Tentunya siapa yang bermasalah itu aja dipanggil secara prosedural, berbicara dari hati ke hati untuk mendapatkan apa sih sebenarnya yang terjadi, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Belum tentu masalah itu berkaitan dengan banyak orang, biasanya satu persatu dan lain sebagainya. Jadi berbicara dari hati ke hati itu prosedurnya dulu, baru kalau tidak bisa diselesaikan secara lisan, baru ngambil langkah yang berikutnya secara tertulis. Kemudian setelah itu baru ada prosedur tindak lanjut. Tetapi selama ini memang tidak pernah saya sampai dia teguran atau penyelesaian secara tertulis. Saya usahakan secara lisan dulu. Nah, kalau memang itu tidak mempan, ya baru langkah berikutnya. Jadi saya ingat betul dalam kebijakan yang saya ambil, saya sangat menghindari dulu lah untuk secara tertulis itu. Supaya apa? Supaya jangan nanti kepala sekolah yang belakangan memimpin itu sudah menemukan ada catatan hitam tentang seseorang atau lain sebagainya, itu belum dia apa-apa sudah ada jas sudah yang diberikan kepada seseorang. Nah itu saya tidak mau. Bisa jadi pengalamannya dia dengan pengalamannya saya memimpin berbeda. Biar dia mulai dari nol tidak masalah, gitu aja sih. Iya. Jadi tadi Ibu ya artinya Ibu akan melakukan komunikasi terbuka dulu ya untuk menjajaki sejauh mana sih permasalahan ini, tidak langsung menjudge gitu ya. Lalu Ibu di antara langkah-langkah yang Ibu lakukan ini, Ibu prosedur yang Ibu lakukan, kira-kira nih Bu yang paling efektif yang Ibu lakukan itu apa Bu? Ya pendekatan humanis tadi, berbicara dari hati ke hati tanpa tidak perlu semua tahu tentang permasalahan seseorang. Kalau itu menyangkut pribadi kan, ya itu jadi menurut saya bicarakan sebaik-baiknya supaya mendapatkan apa namanya jalan keluar yang terbaik gitu. Bisa jadi itu penyelesaiannya juga ada di dianya gitu. Kalau memang itu permasalahan dari dianya diri pribadinya, bisa saja dalam bentuk coaching dia ini loh masalahnya berasal dari dirinya, kemudian dia jalan keluarnya mungkin dia harus merubah dirinya dan lain sebagainya. Ya buat komitmen, oke lah kesepakatan ini kita akan pantau janjinya itu loh. Kita akan lihat ke depan benar tidak dilaksanakan. Tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah sampai tingkatan yang kedua secara tertulis sudah selesai permasalahannya. Nah, jadi ada di sini yang paling efektif menurut Ibu adalah coachingnya, betul, dengan menggali potensi yang ada pada seseorang yang kita anggap memiliki kasus, kita ajukan pertanyaan berbobot, kita berusaha untuk hadir sepenuhnya, mendengar menjadi pendengar yang baik, gitu. Itu akan membantu yang punya kasus itu menemukan solusinya sendiri. Betul, kalaupun ada masukan-masukan dari kita itu, tetapi itu tidak keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Sekiranya itu di luar dari pribadinya dia, entah itu berasal dari masyarakat atau sesama guru dan lain-lain, tentunya kita memfasilitasi. Fungsi kita itu kan beda lagi di sana gitu. Itulah yang kita coba. Intinya komunikasi saja. Secara terbuka ya, kolaboratif. Kita bisa memposisikan diri kita. Kalau saya memposisikan diri saya di sini sebagai mitra. Jadi ada kalanya saya melaksanakan tupoksi saya sebagai seorang kepala sekolah pimpinan, manakala dalam hal menjalankan tugas seperti apa, misalnya supervisi ini itu dan menyangkut kedinasan, tugas-tugas keseharian. Tapi kalau dalam hal ini bisa saja jadi teman gitu, bisa curhat tentang apapun yang saya rasa tidak perlu ditahu oleh semua orang, karena kita berharap juga bila pribadinya nyaman, kita juga nyaman, nanti dalam melaksanakan tugasnya juga tidak ada kendala gitu. Jadi kenyamanan itu yang kita harapkan.
Lalu Ibu, ini apa namanya, jadwal. Apakah Ibu punya jadwal tertentu ketika Ibu menyelesaikan sebuah kasus? Apakah atau ketika kasus itu terjadi langsung diselesaikan saat itu juga, atau memang ada suatu tata kalanya gitu, Bu? Ya, sebenarnya kalau saya, kalau ada kasus misalnya, ya seperti tadi dengan langkah identifikasi, bla bla, apakah perlu segera diselesaikan atau tidak, kayak gitu dah. Jadi dengan ada skala prioritas, tidak menunggu hari lagi, tidak menunggu jadwal tertentu. Ini sifatnya segera. Kalau tidak segera diselesaikan, ini dampaknya akan bagaimana? Itu dengan ada skala prioritas tadi, ya kapanpun bisa diselesaikan masalah itu. Jadi tidak menunggu hari ini jadwal kita, tidak perlu begitu. Nanti bulan numpuk dia bermasalah itu kalau nunggu ya, belum tentu juga kita selamanya tetap sehat, selamanya tetap bersama. Baru itu permasalahan akan numpuk gitu, ya tidak mau seperti itu. Oh iya. Lalu Bu, pasti ada tantangannya ya. Bukan hambatan, mungkin sebuah tantangan saja kita katakan begitu. Kira-kira ada nggak tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan? Jelas. Tantangan itu bisa berasal dari dalam diri kita maupun dari luar. Tantangan dari dalam, misalnya ego kita sebagai seorang pemimpin, manakala niat kita menasihati, kemudian berhadapan dengan karakter teman atau seseorang yang mohon maaf mungkin ya tipe kita beda-beda ya. Kadang sulit menyadari kesalahannya, dia kekeh merasa diri benar gitu. Jadi kadang-kadang tingkat kesabaran kita diuji di sini. Kalau kita tidak sabar, sudah mungkin akan berabe jadinya. Bisa jadi dalam niatnya menyelesaikan masalah bisa menimbulkan masalah baru. Karena apa? Cara kita mungkin yang kurang pas dalam hal memberikan nasihat dan tidak bisa diterima oleh teman yang kita nasihati tersebut. Makanya dia bilang, menghadapi si ini kayak gimana sih caranya? Ada tipe teman, seseorang yang dia melihat raut wajah kita berbeda dari biasanya aja, udah berpikir dia, kayaknya ada yang keliru nih. Maka dia introspeksi diri, belum keluar suara kita sudah dia perbaiki dirinya. Tapi ada juga yang mungkin agak kurang peka, harus diingatkan dengan cara gurauan atau apa, tapi tidak mempan ya, baru panggil dari hati berempat mata lah, tanpa perlu ditahu oleh orang lain, teman yang lain. Itu karena bisa jadi masalah kecil akan menjadi besar karena udah disebar luaskan duluan gitu. Nah ini karena tidak jelas, gosip-gosip yang tidak jelas itu menyebabkan jadi malah permasalahan kecil jadi besar. Itu saya hindari. Cukup antara saya dengan yang bersangkutan yang tahu, kemudian ada komitmen untuk menyelesaikan, kita pantau. Nah ternyata cara seperti ini alhamdulillah sangat efektif menurut saya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa saja tegas, bukan berarti tidak boleh tegas. Karena kalau kita biarkan sesuatu yang kita ketahui salah terus dilakukan, itu kita yang salah. Tetapi kalau kita tegas, artinya tegas di sini bukan berarti dia harus kasar. Mengingatkan dengan cara yang bisa berani mengatakan sesuatu yang memang itu keliru di hadapan siapa saja. Entah itu pimpinan kita, entah itu teman yang kita sangat hargai, entah itu junior kita yang mungkin tidak enak nanti. Kita harus mengatakan kalau ini caranya keliru, tapi cara penanganannya mudah-mudahan bisa diterima. Lalu Ibu, kemudian tantangan yang kedua tadi berasal dari luar ya, dari dalam kan ego kita bisa jadi kita bilang, kamu ini kayak gitu. Nah tapi ini ngerem diri loh, mengontrol emosi berhadapan dengan orang yang seperti tadi. Kalau kamu menyampaikan sebuah kebenaran, kamu akan mendapatkan dua macam ekspresi. Orang yang kekeh tidak mau mengatakan dirinya salah, masih akan membenci kamu. Tetapi orang yang menyadari kekeliruannya, maka dia akan introspeksi diri. Dua hal itu pasti akan kita temukan manakala kita saling melakukan tugas kita menasihati. Kemudian berhadapan dengan yang tadi, orang lain yang kekeh kayak tadi itu bisa jadi kita berhadapan dengan orang yang
kurang bisa mengontrol emosinya atau apa, dinasihati justru dia yang membenci kita, justru dia yang tidak senang, akhirnya silaturahmi kita jadi kurang bagus ke depannya. Wah ini kan juga ya bisa jadi kalau permasalahan dari dirinya tadi, maka dia akan sadar, oh ya saya yang keliru, saya yang harus merubah diri. Saya pingin semua orang di dalam melaksanakan tugasnya itu dia mengerjakan dengan kesadaran sendiri tanpa harus sering diingatkan. Jadi ini harus ya manajemen diri. Manajemen diri, mengontrol emosi itu harus ya ada kompetensi sosial emosional ya, yang harus kompetensi sosial emosional seorang pimpinan itu harus benar-benar kita kelola dengan baik. Ya, luar biasa Ibu. Lalu ini Bu, tentunya dalam pengambilan keputusan ini kan ada orang atau ada faktor yang membantu Ibu untuk mengambil sebuah keputusan. Iya jelas. Yang sangat mendukung tentunya keluarga. Kemudian teman-teman yang satu instansi, satu sekolah, ya alhamdulillah selama menjalankan tugas dan fungsi saya selaku kepala sekolah, teman-teman yang ada dimanapun saya bertugas selalu welcome. Ya mudah-mudahan, mungkin karena saya memposisikan diri saya sebagai mitra yang tidak selamanya benar, ada kalanya mungkin keliru, ya siap menerima masukan dari siapa saja. Mungkin dengan begitu teman-teman juga akan tidak malu menyampaikan masalahnya, baik masalah pribadi maupun masalah kedinasan. Itu kita siap menjadi tempat mencurahkan unek-uneknya, sehingga dengan begitu gagasan-gagasan kecil yang dimiliki oleh teman-teman kita dengan dia komunikasikan juga itu bisa akan menjadi sesuatu yang besar, berdampak positif bagi pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang kedua, tadi ada keluarga, ada teman-teman di sekolah, kemudian ada juga masyarakat luar, orang tua siswa, siswa-siswi kita, instansi-instansi terkait. Saya suka berkolaborasi dengan semua orang, dengan semua instansi yang terkait untuk memajukan sekolah. Karena saya yakin saya ini sendirian tidak bisa, punya keterbatasan, maka saya butuh bantuan orang lain. Sekiranya itu masalah berasal dari masyarakat, maka tentu saya butuh backup dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sekiranya itu berasal dari kesalahpahaman antar instansi yang lain dan lain sebagainya, juga itu kita butuh untuk membangun komunikasi sehingga dalam menjalankan tugas lebih ringan. Ya, luar biasa Ibu ya, kerjasamanya dengan berbagai pihak untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan ini sangat mendukung, selalu membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan. Lalu ini Bu, bagaimana Ibu memandang sebuah pengalaman dalam pengambilan keputusan Ibu? Tentunya di sini ada pembelajaran yang bisa Ibu ambil. Kira-kira apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan yang Ibu buat? Baik, pembelajaran yang saya dapatkan banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama, tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Kemudian yang kedua, langkah efektif dalam menyelesaikan masalah menurut saya adalah berkomunikasi, bermusyawarah dengan sesama supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Menasihati tidak mesti dengan kekerasan, tetapi lebih dikedepankan etika. Berikutnya, pembelajaran yang dapat saya ambil juga bahwa tegas itu tidak harus kasar. Tegas itu berani mengatakan kebenaran kepada siapapun untuk mendapatkan yang terbaik, baik itu kepada atasan yang disegani, kepada teman yang disayangi, kepada junior yang kita takutkan dia jatuh mentalnya. Nah, itu ketegasan itu harus ada dalam menyelesaikan masalah, tetapi tinggal bagaimana caranya kita melakukan pengambilan keputusan yang seperti saya katakan tadi, mengedepankan etika. Anjuran sesuatu itu akan terjadi apabila orang-orang benar itu tidak berani menyampaikan kebenaran.
Kalau orang-orang yang paham tentang sesuatu itu semuanya diem, maka akan didapatkan kehancuran. Berikut juga banyak sekali kayaknya ya. Nggak apa-apa, Bu. Yakinlah di balik semua permasalahan pasti ada hikmah semuanya, dan Allah itu tidak akan pernah memberikan kita ujian di luar batas kemampuan kita. Itu saya rasa barangkali kalau ada hal yang bisa diambil yang positif dari apa yang kita sampaikan, silakan saja. Tetapi kalau tidak ada, ya tinggalkan saja di sini. Aduh, Ibu luar biasa sekali ya. Saya sangat beruntung sekali bisa berwawancara dengan Ibu sebagai narasumber yang luar biasa, sangat menginspirasi saya. Mudah-mudahan nanti kami bisa seperti Ibu ya, menjadi seorang pemimpin yang selalu mempertimbangkan biasa-biasa yang terbaik gitu. Oke, Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatannya, dan yang pamit dulu. Oke, mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.